Hati menurut Imam Al-Ghazali. Hati atau kalbu dikenal dengan qalb dalam bahasa Arab. Penggunaan istilah hati ini memang terkesan tumpang tindih dengan istilah jantung, karena dalam bahasa Inggris, istilah qalb lazimnya diterjemahkan dengan heart, jantung, dan bukannya liver, hati. Dalam Mujam Al-Wasit disebutkan bahwa salah satu makna qalb adalah jantung yang menjadi pusat peredaran darah dan terletak di dada sebelah kiri. Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab menyebut qalb sebagai segumpal daging atau mudghah yang menggantung pada sesuatu. Makna ini berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mudghah yang menunjuk pada sesuatu di dalam dada, yaitu hati atau qalb. Qalb juga memiliki arti inti atau lub dari segala sesuatu. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap sesuatu ada qalb atau intinya, dan inti Al-Quran adalah surah Yasin. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, hati dibagi menjadi dua definisi, yaitu hati dalam arti fisikal atau materi, dan hati dalam arti spiritual. Pertama, definisi hati dalam arti fisikal, yaitu daging yang berbentuk kerucut atau bulat memanjang, terletak di sebelah kiri rongga dada, yang mana di dalamnya terdapat rongga-rongga yang menyalurkan darah hitam, dan berperan sebagai sumber nyawa manusia. Dalam pengertian yang pertama ini, hewan pun juga dikatakan mempunyai qalb. Kedua, definisi hati dalam arti spiritual, yaitu sesuatu yang bersifat halus atau latifah, dan bersifat ketuhanan atau rabbaniyah. Hati dalam definisi yang kedua ini, menggambarkan hakikat diri manusia, di mana hati berfungsi untuk merasai, mengenali, dan mengetahui sesuatu perkara atau ilmu. Untuk definisi yang kedua ini, Imam Al-Ghazali menyamakannya dengan definisi nafas dan akal. Ini artinya, hanya manusia yang memilikinya, hewan tidak. Imam Al-Ghazali tidak membahas qalb sebagai jantung atau hati, dalam arti fisik atau definisi materi, tetapi entitas yang halus yang menjadi hakikat manusia atau definisi spiritual. Ia tidak terlalu membahas qalb dari definisi materi, karena itu berkaitan penuh dengan masalah kedokteran, dan tidak terlalu terkait dengan ajaran agama. Lain daripada itu, jantung dan hati atau organ tubuh lainnya, hanyalah sekadar alat bagi entitas ini, untuk merealisasikan keputusannya. Tatkala jantung mati dan berhenti berfungsi, maka ikut matilah seluruh organ tubuh secara keseluruhan, sedangkan jiwa manusia, tidak ikut binasa dengan hancurnya badan. Jadi dalam hal ini, yang dimaksud qalb menurut Imam Al-Ghazali adalah substansi non-materi yang gaib dan tidak kelihatan. Meskipun qalb bukanlah jantung atau hati dalam arti fisik, namun qalb mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kedua organ itu, bahkan dengan seluruh anggota badan. Itulah sebabnya, kita sering mendengar ungkapan bahwa hati di dalam dada, dan hati adalah tempat iman sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan bahwa iman letaknya di hati, sambil menunjuk dada beliau. Penggunaan kiasan semacam inilah, yang menurut Imam Al-Ghazali kadang-kadang dengan jalan tidak langsung, dan yang pasti karena adanya hubungan khusus, antara yang halus dengan anggota tubuh. Pada keterangannya yang lain, hubungan ini ibarat hubungan raja dengan pasukannya, pemilik alat dengan alatnya, atau orang yang bertempat dengan tempatnya. Gambaran hubungan antara qalb dan jantung ini, merupakan analogi yang dipakai Imam Al-Ghazali untuk menegaskan, bahwa qalblah yang mengatur dan memutuskan pergerakan anggota badan, menjadi sebuah perbuatan. Makna qalb dari sisi spiritualitas, berkaitan erat dengan roh manusia yang membawa amanah dari Allah, yang dihiasi dengan ilmu pengetahuannya, yakni pengetahuan yang didasari dengan fitrah dasarnya, dan roh yang selalu mengumandangkan keesaan Allah.
Dengan kelembutan hati, seseorang bisa mengetahui dan memahami dirinya. Qalb adalah asal-muasal dari eksistensi manusia, dan merupakan makhluk ciptaan terakhir, yang tetap ada pada hari kebangkitan. Hakikat qalb bukanlah berasal dari alam fisik, namun dari alam metafisik. Karena keberadaannya di alam fisik ini, masih dianggap sebuah misteri. Inilah hakikat qalb menurut Imam Al-Ghazali, yakni hakikat metafisik yang tidak bisa diungkap, kecuali bila seseorang mampu menghalau penghalang yang ada antara dirinya di alam fisik dengan alam metafisik, melalui perenungan dan mujahadah dari dalam dirinya. Terdapat 4 unsur yang mempengaruhi qalb, dan masing-masing memiliki potensi tersendiri. 1. Fuad, disebut juga dengan hati yang murni, merupakan potensi qalbu, yang berkaitan dengan indrawi, mengolah informasi yang selalu dilambangkan berada dalam otak manusia. Fungsi fuad mempunyai tanggung jawab intelektual yang jujur kepada apa yang dilihatnya. Potensi ini cenderung dan selalu merujuk pada objektivitas dan jauh dari sifat kebohongan. Fuad selalu bersikap jujur dan objektif. Ia selalu haus dengan kebenaran, dan juga bertindak di atas rujukan yang benar. Fuad memberikan ruang untuk akal berpikir, bertafakur, memilih, dan mengolah seluruh data yang masuk dalam qalbu manusia, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan yang bermuatan moral dalam hal mengambil sikap atau keputusan. 2. Shadar, dalam bahasa Arab berarti dada, sebagai kata kerja yang berarti pergi, memimpin, dan juga melawan atau menentang. Karena terletak antara hati dan diri rendah hawa nafsu, shadar juga dapat diistilahkan hati terluar. Shadar merupakan potensi qalbu yang berperan untuk merasakan dan menghayati, juga mempunyai fungsi emosional, seperti marah, benci, cinta, indah, dan efektif. Potensi shadar adalah dinding hati, yang menerima limpahan cahaya keindahan, sehingga mampu menerjemahkan segala sesuatu serumit apapun menjadi indah. Shadar mempunyai potensi besar untuk menyimpan hasrat, niat kebenaran, dan keberanian yang sama besarnya dengan kemampuan untuk menerima kejahatan dan kemunafikan. 3. Hawa. Hawa disebut juga desakan hati dan keinginan keras. Di dalamnya ada ambisi, kekuasaan, pengaruh dan keinginan untuk mendunia. Potensi hawa selalu cenderung untuk membumi, dan merasakan nikmat dunia yang bersifat fana. Saluran qalbu yang paling berbahaya adalah saluran hawa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberikan peringatan, dan meminta perhatian yang teramat serius kepada umat manusia, agar memperhatikan angin panas dari hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?" Quran Surat Al-Furqan, ayat 25. Potensi hawa selalu membawa manusia kepada sikap-sikap yang rendah, menggoda, merayu, dan menyesatkan sekaligus memikat. Oleh karena itu, seluruh qalbu bisa menjadi rusak binasa, disebabkan keterpikatan dan bisikan yang diembuskan setan ke dalam potensi hawa. Perjuangan manusia adalah mempertahankan dan sekaligus membunuh bisikan setan yang menyusup di dalam qalbu, dengan cara melakukan tazkiyah atau penyucian diri, dan tetap waspada atau takwa. Hanya manusia yang mampu mensucikan diri, beriman, dan bertakwalah, yang bisa mengalahkan dan mengatasi setan. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa, terhadap hawa, ada 2 hal yang harus diwaspadai, karena ia selalu bergandengan dengan nafsu. Pertama, nafsu adalah musuh yang datang dari dalam diri sendiri. Pencuri apabila dari dalam rumah, tentu sangat sulit disiasati dan amat menyusahkan. Kedua, nafsu itu musuh yang dicintai dan dikuasai. Karena hal inilah,
manusia akan selalu menganggap baik setiap kejelekan yang datang dari diri. Untuk itulah, jangan terlalu ikuti hawa nafsu, karena ia akan membinasakan. 4. Nafas. Saluran cahaya kolbu yang keempat adalah nafas yang sering diartikan dengan jiwa. Watak manusia atau aku sebagai personal, adalah lorong yang menampung segala keinginan menjadi pendorong, dan nyala api yang siap membakar gelora semangat, juga gairah yang menggedor serta menegur. Tetapi juga menampung segala kepedihan, penyesalan, dan rasa bersalah. Nafas merupakan keseluruhan atau totalitas dari diri manusia itu sendiri. Di dalamnya terhimpun dua kekuatan, yaitu baik dan buruk. Nafas adalah muara yang menampung hasil dari Fuad, Syadr dan Hawa, yang kemudian menampakkan dirinya dalam bentuk perilaku nyata di hadapan manusia lainnya. Sebaliknya, jiwa yang gelisah penuh api membara, hanya menjadi muara kejahatan, karena menampung muara Fuad yang cacat, rusak, dan busuk. Maka dari itu, kewajiban Fuad terlebih dahulu harus mampu mengendalikan dan menempatkan Hawa pada posisi positif, serta mendorong seluruh salurannya yang terbuka, untuk diisi oleh hub atau cinta yang memancar dari kolbu. Demikian sedikit ulasan tentang hati menurut Imam Al-Ghazali. Semoga meski sedikit, ulasan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton.